Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas komik terbaru dari Inio Asano yang terbit di Indonesia, diterbitkan oleh Akasha dari MNC, berjudul Heroes. Ini terbitnya tiba-tiba ya? Tiba-tiba banget, nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba nongol karya barunya Inio Asano. Nah, sebelumnya keren. Karya Inio Asano yang terbit di sini tuh baru Solanin. Harapannya kalau ini laku, kemudian makin banyak yang terbit sih. Ya mungkin ya pun ya itu. Kalau pun aku nggak beli sih. nggak suka aja. Nggak suka aja. Nah, aku mungkin DDD aku. DDD Demon Destruction. Itu. Ya. Oke. Nah, Heroes ini one shot. Dia secara produk harganya 70.000. Ada flap. Apa ya? Lidahnya ada ini, terus sebenarnya kurang. Seperti biasa Mas Darius mengeluhkan ini. Enggak, sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kosong banget. Kosong ya, nilai artistiknya kurang sih, tapi ya udahlah ya. Nah, terus di halaman dalamnya juga ada halaman warnanya. Aku suka sih ini. Dan jenengan sadar nggak? Kayaknya ini lebih tebel loh Mas, kertasnya. Oh iya. Dibandingkan karya terbitan MNC yang sebelumnya gitu loh. Ya kalau kertas ya aku nggak gimana ya. Gimana. Tapi aku kerasa langsung tebel gitu. Kayak Phoenix lah. Aku nggak ngerti ya. Tapi aku ngerasanya itu aja sih. Tapi yang jelas buatku sih, karena aku nggak begitu sensi sama kertas ya. Yang penting bu paper gitu. Kalau tebel bagus enggak ya udah gitu. Tapi aku suka ini hewan warnanya nih. Dia nggak berwarna tapi apa istilahnya? Sepia. Ini mencerminkan isinya. Yes. Itu mencerminkan isinya. Nah, Heroes ini premisnya kalau mau disederhanain ini setelah mengalahkan Raja Iblis. Kayak gitu. Kayak Free Ren kan berapa ratus tahun setelahnya. Yang ini tuh berapa puluh tahun ya, Free Ren? Ini tuh simply sekumpulan para hero, para pahlawan yang habis mengalahkan Raja Iblis, mau pulang kampung, terus ternyata kok siklusnya berulang. Mau pulang, ada teman yang kerasukan, iblis naik lagi gitu. Berkurang sampai ya. Tefak sih. Apa-apaan sih? Karena ini settingan ceritanya buku anak. Betul sekali. Dari pemilihan karakternya juga kan kayak gambar anak, Bang. Walaupun ada karakter yang lumayan vulgar sih. Cuman kan emang kontras ya. Kontras banget. Jadi kayak lihat loh gambar-gambarnya ini. Kayak ini karakter lucu. Apalagi ini. Dan cara storytelling kisah anak. Ini diperankan oleh siapa ini fungsinya buat gua adalah karena karakternya banyak. Jadi kita dan ini one shot. Jadi kita perlu diingetin terus. Ini yang hilang siapa ya? Jadi tiap chapter itu walaupun berulang, tapi selalu ada kebaruan. Itu yang menurutku top sih. Walaupun untuk aku ya, untuk awal-awal 2 chapter pertama ini ngulang-ngulang terus sih, ini poinnya mau ngapain kok balik terus repetitif. Tapi habis pertengahan loh, mulai gila ini. Karena di 2 chapter pertama itu kan kita sebagai pembaca dibawa untuk apaan sih ini? Nah, baru chapter ketiga ada kebaruannya, walaupun ada pengalangan. Kemudian chapter 4 anjir sampai chapter ketemu party baru. Ya Allah, kok gini banget. Bagus banget lah ini. Ini beneran apa ya? Dan di sini ada kenapa aku makin ngomong kayak kisah ada buku anak karena di sini ada kutipan-kutipan yang ternyata kutipannya itu adalah karakter yang ada di komik ini. Ada rajanya, ada siapanya. Itu wow. Ya, itu dia. Wow, ini beneran mind blowing sekali sih. Mungkin kalau buat teman-teman ini pendapat pribadi aja sih. Mungkin di Indonesia itu pernah ada yang modelnya kayak gini, Mas. Apa? Yang karyanya Ziki Zabriskie. Kalau aku bacanya yang Kita Pergi Hari Ini. Itu tuh modelnya retellingnya cerita anak, tokohnya juga storytellingnya kayak cerita anak, karakternya juga karakter yang ala fabel gitu, tapi isinya gak yang Selamat Pagi Jakarta atau apa tuh?
Oh itu karya-karya sebelumnya. Enggak, maksudnya itu. Iya, itu. Komik novelisnya itu kan? Novelisnya itu Jakarta Sebelum Pagi. Oh iya, Jakarta Sebelum Pagi. Di Tanah Lada. Nah, aku yang bacanya aku bacanya ikan itu sih. Ikan ya. Ikan berenang. Ya itu mirip. Emang benar. Cuman aku kurang cocok. Sebagaimana aku aslinya emang kurang cocok sama ini Asano. Oke, aslinya. Lah kok baca? Karena premisnya menarik. Ya enggak cocok kan bisa aja boleh aja dibaca. Oh iya siap. Kan enggak cocok, belum tentu aku enggak mau baca. Iya. Dan Ziggy itu aku baca, aku enggak cocok aja, enggak aku koleksi makanya. Makanya pun aku enggak akan koleksi, karena aku enggak cocok. Paling aku sih. Nah kalau DDD aku belum pernah ngecek gitu, jadi aku nggak ngerti seperti apa. Tapi kalau hero, karena ini one shot, makanya aku mau beli. Ya udah one shot itu kan tidak ada keterikatan kan. Termasuk Solanin, cuma 2 volume nggak ada keterikatan. Aku Solanin tuh suka banget, tapi Deep Down emang nggak nyaman bacanya. Ini juga. Ini nggak nyamannya itu jelas karena dark. Ya. Kalau yang Solanin itu nggak nyamannya mungkin karena kita pernah relate, karena relate. Ini dibawa ke arah fantasi, relatability-nya dibawa ke arah fantasi, ke arah ini kan sindiran terhadap trop-trop kisah fantasi kan. Oh iya. Yang mana setelah apa yang terjadi setelah kita mengalahkan mengalahkan kejahatan. Iya benar. Kemudian kemudian di belakang tuh kemudian diceritakan kalau kegelapan tuh akan selalu ada selama ada manusia. Jadi ini tuh kontra dengan trop-trop fantasi yang setelah mengalahkan Raja Iblis, dunia damai. Damai, ya. Betul. Nah itu kan kontranya, antitesisnya. Antitesisnya, makanya bener. Makanya aku bacanya nggak nyaman, tapi ini bagus. Aku nangkepnya permukaan aja sih, permukaannya tuh kayak gini. Jadi aku nangkepnya itu kayak sindiran bahwa ya udah. Ya kekuatan gelap itu memang mendatangkan kejahatan, tapi manusia sendiri itu memang suka melakukan kejahatan itu sendiri gitu loh. Iya. Nah, pada akhirnya kan arahnya ke sana. Aku nangkapnya seperti itu. Pada akhirnya emang arahnya ke situ. Tapi balutannya beneran dalam tanda kutip cerita anak. Cerita anak. Cara bercerita dan lain sebagainya. Nah, terjemahannya ini juga mendukung ceritanya. Aku suka sih terjemahannya. Terjemahan nama-nama karakternya kayak gini, Pak Kelinci, terus Putri Jalang, Buaya Cilik, Raja Lalat, Brapanda, Si Gawat. Kayak Bubu nggak sih? Aku kayak keingat langsung Bubu. Iya, buku anak kan, kan cerita anak kan. Cara terjemahannya, terus dialognya juga beneran diterjemahkan sebagaimana kisah buku-buku anak bekerja gitu. Makanya terus terjemahnya sederhana. Ini kan ketawanya wak ini kan Indonesia banget kan? Ngapain sih WKWK? Enggak, tapi itu Indonesia gitu loh. Secara konteks ini Indonesia. Maksudnya ini dibaca buat pembaca Indonesia. Soalnya aku nggak tahu ini harusnya LOL ya. Mungkin LOL kalau bahasa Inggris. Kalau kayaknya enggak ya? Enggak. Jaja mungkin kalau bahasa Jepang mungkin ya. Tapi ini beneran aku puji banget ini secara produk. Kemasannya oke. Kemasannya oke aja. Bisa lebih bagus kalau Anda ininya lebih dieksplor. Terjemahannya top. Terjemahannya membawa ceritanya menjadi lebih dark. Betul sekali. Lebih dark dengan cara yang dimaksudkan. Iya nggak sih? Betul. Karena ya ini kan mau menabrakkan antara cerita gelap dengan cerita anak gitu loh. Jadi kontras banget gitu loh. Emang sakit ini Asano ini. Sakit banget. Gila. Aku harus baca the fuck gitu. Ya apaan sih? Ini dark banget, Ini beneran kenapa kok kemudian ditaruh di Akasha? Ya karena emang ini tidak untuk anak-anak. Bahaya buat anak-anak bahaya. Nanti mikir aneh-aneh nanti. Apalagi kan karakternya ya. Karena nuansanya tidak hopeful. Nuansanya dari awal sampai akhir negatif terus. Aduh, tapi aku nggak nyesel beli ini sih. It's a good read. Aku pun kayak akhirnya tertarik pengen beli dan juga karena yo pengen ini Asano karya yang lain itu juga terbit di Indonesia gitu. Iya, makanya kalau kalian pengen karya-karya ini Asano terbit di Indonesia ya udah beli aja ini. Nanti link pembelian seperti biasa akan kusematkan di deskripsi. Oke, apa lagi Nas? Itu aja sih Mas. Itu aja pembahasan kita soal Heroes ini. Judulnya memang Heroes aja.
Tapi ya kalian kalau udah baca ini Asano tuh mungkin karakter-karakter model gini tuh khasnya dia banget kelihatan kok. Kekhasannya beliau kelihatan sekali di sini. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol Komik selanjutnya, dan jangan lupa follow medsos-medsos kami yang ada di deskripsi. Thank you. Yo.